Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mas Arik dan juga dari BRI Dana Reksa Sekuritas yang telah menyelenggarakan acara sosialisasi untuk ORI 22 pada siang hari ini. Semoga nanti rekan-rekan lebih banyak yang bergabung ya untuk kita membahas mungkin 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai instrumen investasi ORI 22. Nah, rekan semua ini panggilannya biasanya rekan satu apa ya Mas Ari kalau di Dana Reksa nih? Breeders, Bu. Siapa? Breeders. Breeders. Oh, Teman-teman breeders breeders. semua. Karena dari breed. Oke, breeders. Hmm. Ya, rekan breeders semua mungkin sudah mulai merasakan kalau pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Imun kita juga kayaknya sudah semakin kuat ya, karena sudah banyak yang mendapatkan vaksin. Namun nih selain vaksin tentu menerapkan pola hidup sehat, terutama mungkin mengkonsumsi asupan yang bergizi dan bernutrisi tentu masih menjadi kunci penting bagi kesehatan kita semua. Nah, sama halnya mungkin dengan meracik asupan yang tepat untuk kesehatan badan, kita juga perlu meracik pola investasi untuk kesehatan finansial. Nah, salah satu caranya dengan mengembangkan aset kita, yaitu dengan berinvestasi nih. Nah, tentu menemukan pola yang tepat untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko dan juga tes kita menjadi hal yang penting ya, breeder semua. Oleh karena itu, topik kita pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai ORI 22 dengan tagline pilihan berharga untuk meracik masa depan. Jadi, kenapa tagline ini dipilih? Kami memilih tagline ini dengan pertimbangan bahwa layaknya seperti masakan yang memiliki komposisi bervariasi untuk menciptakan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan, begitupun dengan investasi. Sama halnya dengan menjaga kesehatan, jangan menunggu situasi seperti pandemi juga untuk mulai berinvestasi. Nah, oleh karena itu kita mengajak breeder semua untuk mempersiapkan investasinya, untuk meracik masa depan, mempersiapkan masa depan para breeder semua yang sudah bergabung pada siang hari ini. Untuk itu saya coba untuk sharing aja untuk rekan-rekan breeder semua mengenai ORI 22. Nah, kalau kami di Kementerian Keuangan mungkin seperti yang tadi disampaikan Mas Arik, saya dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Surat Utang Negara tepatnya, kita pada bulan ini, dari bulan kemarin ya Mas Arik ya, kita dari bulan September sampai dengan Oktober ini sedang dalam masa penawaran ORI 22. Nah, apa yang dimaksud ORI 22? Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan nih, kenapa gambarnya orang memasak dengan berbagai macam pilihan ingredients gitu ya. Begitupun dengan ajakan kita kepada breeder semua untuk dapat meracik masa depannya dengan berbagai macam instrumen investasi. Ini kalau ke orang Kementerian Keuangan kayaknya nggak bicara APBN itu nggak afdol gitu ya. Nggak afdol nih orang Kementerian Keuangan kalau nggak mengawali dengan APBN. Jadi siang-siang mungkin ini bukan kuliah 1 SKS ya. Ini hanya pengantar saja untuk breeder semua. Mungkin apa yang dilakukan oleh DJPPR, kami di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, di sini kita menjaga pembiayaan APBN, di mana seperti breeder semua ketahui, pendapatan negara kita ini lebih kecil daripada belanja negara. Dan ada konsep kenapa kita berhutang, utang ini hanya sebagai tools ya, breeder semua, sebagai tools untuk kita menjaga momentum dari pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ini tetap tercapai di tengah pendapatan kita yang belum memadai untuk membiayai belanja negara. Oleh karena itu, kita punya pos namanya pos pembiayaan. Anggaran defisit ini akan dibiayai oleh berbagai instrumen pembiayaan. Nah, salah satunya yang akan kita kenalkan ke breeder semua pada siang hari ini gitu. Nah, untuk instrumen yang kita mau kenalkan ke breeder semua ini seperti sangat rumit ya Mas Arik ya. Sepertinya rumit, tapi mungkin kalau untuk breeder semua kita coba di yang paling bawah ini ya breeder semua. Jadi kalau pemerintah dari APBN tadi, bagaimana cara membiayainya? Tentu dengan berbagai instrumen. Utamanya ada 2 jenis, yaitu surat berharga negara dan pinjaman.
Surat berharga negara itu ada yang konvensional atau disebut surat utang negara, dan ada yang bersifat syariah atau surat berharga syariah negara atau lebih dikenal dengan sukuk ya. Sukuk negara mungkin breeder semua lebih kenal. Untuk pinjaman sendiri ada pinjaman luar negeri, ada pinjaman dalam negeri. Nah, untuk yang akan kita fokuskan pada siang ini, yang akan kita perkenalkan adalah instrumen-instrumen investasi bagi investor individu yang berada di bawah pohon besarnya surat berharga negara gitu. Kalau surat berharga negara yang konvensional tadi ada yang obligasi negara, ada yang surat perbendaraan negara. Nah, kita turun lagi dari obligasi negara ini ada SUN, surat utang negara yang rupiah dan falas. Kemudian kita turun lagi dari yang SUN rupiah ini ada yang variable rate, ada yang fixed rate. Dan ada juga yang fixed rate dan variable rate ini dalam bentuk retail. Itulah yang hari ini akan kita kenalkan, yaitu obligasi negara retail atau ORI. Nah, instrumen lainnya ada apa sih yang pemerintah miliki? Instrumen investasi dalam bentuk surat berharga negara lainnya yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia selain ORI ada namanya saving bond retail. Mungkin kalau breeder semua saya rasa sih sudah tidak asing ya dengan namanya SBR, ORI, sukuk tabungan, sukuk retail, sepertinya tidak asing di telinga breeder semua ya. Jadi kalau yang dimiliki pemerintah saat ini berbagai macam, ada dari mulai saving bond retail, ini obligasi negara retail, ini obligasi negara yang bersifat non-tradable ya, tidak dapat diperjualbelikan, kemudian tenornya 2 tahun. Nah, ini kita kalau untuk konvensional ada SBR. Sementara untuk yang syariahnya ada sukuk tabungan. Nah, kalau ORI atau obligasi negara retail ini untuk yang tradable atau dapat diperjualbelikan. Untuk yang syariahnya ada sukuk retail. Selain dari SBR, ORI, ST, dan SR, ada juga nih instrumen khusus yang kita kembangkan untuk membantu teman-teman yang ingin berwakaf. Kita namakannya cash wakaf link sukuk atau sukuk wakaf retail. Nah, mungkin secara singkatnya begini nih. Begini kuadran diversifikasi instrumen investasi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk investor individu. Jadi ini para breeder semua boleh mengingat-ingat lambang dan namanya, silakan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita mengajak breeder semua untuk meracik masa depan. Pilihan berharga untuk meracik masa depan. Ini kita mengenalkan pilihan-pilihan berharga untuk meracik masa depan, yaitu berupa surat berharga negara retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Ada 4 kuadran di sini. Ada yang bersifat konvensional, ada yang bersifat syariah, kemudian ada yang bersifat tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, ada yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Untuk kuadran yang pertama nih, untuk readers mengenal obligasi yang konvensional dan tidak dapat diperdagangkan, seperti tadi saya sampaikan namanya saving bond retail. Sementara untuk produk syariahnya namanya sukuk tabungan, sukuk negara tabungan. Ini kuponnya floating with floor, sepertinya lagi jadi primadona sekarang ya, yang beli SBR kemarin mungkin lagi cuan-cuannya nih yang beli SBR kemarin, yang nggak ketinggalan beli SBR. Terus tenornya hanya 2 tahun. Sementara untuk yang kuadran di bawah ini yaitu obligasi negara yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder, itu ada 2, yaitu obligasi negara retail untuk yang konvensional dan sukuk retail untuk yang syariah. Yang ini untuk kedua instrumen ini tenornya 3 tahun, kuponnya fix kupon ya, jadi sepanjang tahun kuponnya sama sesuai yang ditetapkan. Kemudian untuk yang khusus tadi saya sampaikan kita punya instrumen khusus yang dananya diwakafkan, instrumen khusus untuk rekan semua yang ingin sambil beramal berwakaf melalui surat berharga negara, kita kembangkan namanya sukuk wakaf retail atau SWR. Kemudian di sini kita spesifik ya dari yang tadi macam-macam instrumen investasi yang ditawarkan kepada investor individu dari pemerintah ini, kita akan spesifik membahas yang konvensional karena yang sekarang sedang ada dalam masa penawaran adalah yang konvensional ini. Jadi kalau untuk surat utang negara atau obligasi negara yang tadi konvensional tadi,
tujuannya seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa yang pertama tentu membiayai defisit APBN. Itu sudah jelas tadi disampaikan di awal bahwa surat berharga negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Kemudian surat utang negara juga digunakan untuk menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran. Nah, kalau ini mungkin lebih ke surat berharga negara yang tadi diterbitkan dalam jangka pendek ya. Kemudian tujuan yang ketiga mengelola portofolio utang negara. Seperti tadi dilihat bahwa instrumennya banyak. Pemerintah itu tidak hanya punya satu instrumen untuk pembiayaan. Jadi kalau breeder semua mungkin banyak mendengar pemerintah pinjaman luar negeri gitu ya. Sebenarnya instrumen pembiayaan pemerintah itu tidak hanya pinjaman, tapi juga sebagian besar sekarang bersumber dari surat berharga negara. Nah, itu tujuannya. Kalau manfaatnya seperti apa? Manfaatnya dari penerbitan SUN ini pertama sebagai instrumen fiskal, karena memang tujuannya untuk membiayai defisit APBN, tentu ini adalah sebuah instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur keuangan negara. Kemudian, nah yang ini yang penting untuk para breeder semua, yaitu untuk memberikan manfaat sebagai instrumen investasi. Jadi selain sebagai instrumen fiskal bagi pemerintah, surat utang negara juga merupakan instrumen investasi bagi investor atau khususnya warga negara Indonesia perorangan ya. Kemudian yang ketiga sebagai instrumen moneter. Ini juga surat utang negara juga digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan operasi pasar. Dan yang terakhir mendorong terciptanya acuan imbal hasil bagi penilaian harga instrumen keuangan lainnya. Jadi dengan adanya surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah, maka diharapkan menjadi benchmark yield ya bagi produk lain yang ada di pasar keuangan. Kemudian ya, kalau tadi kita lihat tujuannya, kalau tadi tujuannya penerbitan SUN secara keseluruhan, jadi tidak hanya retail, tapi SUN secara keseluruhan bisa berbentuk, bisa dalam denominasi falas, bisa dalam denominasi rupiah, kemudian bisa yang diperjualbelikan atau dipasarkan melalui lelang atau book building. Nah, kalau yang ini khusus yang retail. Kita akan lebih spesifik lagi membahas mengenai tujuan penerbitan SUN retail. Kenapa? Karena yang akan kita bahas, yang akan kita perkenalkan kepada breeder semua adalah salah satu dari jenis SUN retail. Nah, adapun tujuan penerbitan SUN retail yang pertama tentu kita sebagai pemerintah, kami di Kementerian Keuangan ini dalam upaya untuk memperluas basis investor di dalam negeri. Jadi melalui penerbitan SUN retail, kita berharap bahwa semakin banyak investor domestik yang ikut terlibat dalam pembiayaan APBN, terutama melalui instrumen investasi atau instrumen atau bisa disebut juga instrumen fiskal tadi, yaitu melalui pembelian surat utang negara. Jadi dengan harapannya dengan semakin banyak investor domestik, kita tentu ingin juga memperoleh mewujudkan cita-cita kemandirian pembiayaan pembangunan di tujuan yang kelima. Nah, selain untuk memperluas basis investor, kami dari Kementerian Keuangan menerbitkan SUN retail ini dalam rangka untuk menyediakan instrumen investasi bagi investor retail. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sama halnya seperti memasak, berinvestasi juga tentu perlu mengenal bahan-bahan, perlu mengenal juga mengidentifikasi bumbu-bumbu yang digunakan supaya memperoleh hasil masakan yang nikmat gitu ya, yang sesuai dengan taste kita yang memasak atau yang dimasakkan. Nah, begitupun dengan instrumen investasi yang disediakan pemerintah ini. Jadi kita memberikan alternatif bagi para warga negara Indonesia untuk memiliki instrumen investasi yang aman, dijamin oleh negara dan juga dapat dibeli secara retail. Kemudian yang ketiga tentu untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik dan juga yang tadi disampaikan untuk terciptanya masyarakat yang berorientasi investasi jangka menengah dan panjang. Harapannya kalau sudah semakin banyak basis investor di dalam negeri dan memilih
instrumen investasi SBN Retail sebagai salah satu alternatif investasinya, maka kita akan mendorong mendorong ke arah yang lebih cepat untuk terciptanya masyarakat investment society. Jadi kita ingin mendorong nih dari yang saving society itu kita menuju investment society. Salah satunya dengan mempersiapkan atau menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail melalui penerbitan surat utang negara. Nah, selanjutnya kita akan spesifik nih, kalau tadi di kuadran yang 4 tadi ada berbagai jenis nih, ada SBR, ada sukuk tabungan, ada ORI, ada sukuk retail. Nah, keempat instrumen ini secara bergantian diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPPR, beberapa kali ya dalam setahun. Kalau untuk saving bond retail tahun ini hanya diterbitkan 1 kali, yaitu pada bulan Juni-Juli ya sudah lewat. Kemudian sukuk tabungan itu diterbitkannya juga 1 kali. Nah, baru akan diterbitkan nanti di bulan November di akhir tahun. Kemudian untuk sukuk retail itu diterbitkan 2 kali. Dan dua-duanya sudah diterbitkan ya untuk tahun ini. Nah, untuk yang saat ini dalam masa penawaran yaitu obligasi negara retail atau ORI. Untuk ORI ini tahun ini akan diterbitkan 2 kali, reader semua. 1 kali sudah terbit di awal tahun pada bulan Januari Februari, itu sudah terbit ORI seri 021. Nah, untuk seri 022 yang saat ini dalam masa penawaran merupakan ORI dengan ORI terakhir di tahun ini ya. Jadi SBN Retail Tradable terakhir di tahun ini yaitu ORI 22 yang saat ini sedang dalam masa penawaran. Jadi kalau kita mencoba untuk mendefinisikan apa itu ORI, ini singkatannya memang nggak langsung ORI ya. Biasanya kalau singkatannya ORI diartikan obligasi retail Indonesia gitu ya. Atau ada juga yang menyebut obligasi Republik Indonesia. Nah, sebenarnya singkatannya nih dari dulu penyebutan para leluhur di DJPPR gitu ya. Singkatannya yaitu obligasi negara retail, di mana merupakan satu instrumen surat utang negara diperuntukkan khusus bagi investor individu warga negara Indonesia. Jadi khusus WNI perorangan di pasar perdana. Dan ORI yang kali ini sedang diterbitkan adalah ORI seri ke-22. Jadi sudah 22 kali pemerintah menerbitkan ORI sejak tahun 2006. Kemudian ORI ini memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan atau tradable di pasar sekunder antar investor domestik dengan tingkat kupon bersifat tetap atau fixed kupon. Jadi kurang lebih sebenarnya materi yang akan kita bahas hari ini kalau kita singkat ada pada slide ini ya, reader semua. Kita akan memperkenalkan mengenai fitur-fitur dari ORI, obligasi negara retail selanjutnya. Kalau kita bicara tentang investasi, reader semua tentu bertanya apa sih keuntungan dari investasi di ORI 22 nih. Nah, pada siang ini kita mencoba memperkenalkan ORI 22 dan keuntungan berinvestasi di ORI 22. Yang pertama, tentu saja berinvestasi di ORI 22 ini lebih aman. Kenapa? Karena kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Jadi bukan hanya pemerintah nih, bukan hanya pemerintah yang saat ini sedang memegang tonggak memegang tonggak pemerintah yang saat ini menjamin, tapi dijamin oleh undang-undang. 2 undang-undang bahkan, yaitu Undang-Undang Surat Utang Negara dan juga Undang-Undang APBN. Sehingga dapat dipastikan untuk ORI atau produk SBN Retail ini aman karena kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, menguntungkan. Ya tentu kalau tidak menguntungkan, untuk apa kita berinvestasi ya? Tujuan dari investasi kan kita ingin mendapatkan keuntungan. Nah, oleh karena itu, produk ini juga menawarkan keuntungan di mana kupon ORI yang bersifat tetap itu dibayar setiap bulan. Jadi ini fixed rate per tahun, kemudian kuponnya dibayar setiap bulan. Seperti punya passive income ya, breeder semua. Jadi tinggal menunggu saja kuponnya langsung otomatis masuk ke rekening yang terdaftar oleh breeder semua setiap bulannya. Kemudian
Sifat lainnya juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga ada potensi capital gain. Ini mungkin keuntungan lain dari berinvestasi di ORI. Yang ketiga, keuntungan lainnya adalah pembeliannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja secara online. Nah, pemerintah itu sejak tahun 2018 telah mengembangkan sebuah sistem elektronik untuk pembelian dan pemesanan surat berharga negara retail yang dinamakan ISBN. Nah, melalui ISBN ini pemerintah terkoneksi langsung dengan sistem dari mitra distribusi, salah satunya dengan Mandiri Sekuritas, dengan BRI Dana Reksa Sekuritas, Trimega Sekuritas, kemudian ada BNI Sekuritas, Philips Sekuritas, ada 18 bank dan juga ada 7 ya, saat ini 7 perusahaan fintech. Nah, tentu saja yang hari ini kita mengadakan sosialisasi dengan BRI Dana Reksa Sekuritas juga dapat dilakukan secara online. Mungkin lebih jelasnya untuk proses bagaimana di BRI Dana Reksa Sekuritas, nanti Breeders dapat bertanya langsung nih, ada Mas Arif juga dari BRI Dana Reksa ya. Kemudian keuntungan keempat yaitu terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena minimum pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah untuk ORI ini senilai 1 juta rupiah saja dan kelipatan 1 juta untuk setiap unitnya. Nah, ini juga yang menyebabkan atau mendorong kepemilikan atau pembelian dari ORI dan SBN retail ini banyak dimiliki oleh investor-investor muda nih gitu ya, generasi-generasi muda seperti generasi milenial, generasi Z, sudah banyak juga bahkan generasi Z yang menjadi investor ORI karena memang kita setting minimum pembeliannya cukup terjangkau di angka 1 juta dan kelipatan 1 juta per unitnya. Dan keuntungan satu lagi yang ini sepertinya keuntungan yang spesifik, sulit ditemui di instrumen lain selain dari SBN retail, yaitu turut mendukung pembiayaan APBN. Jadi kalau beli SBN retail, selain breeder semua berinvestasi untuk memperoleh return ya bagi diri sendiri, tapi breeder semua juga turut serta mendukung pembiayaan APBN untuk pembangunan nasional. Dan ini yang kita sering sebut double ya keuntungannya. Keuntungan untuk diri sendiri, kita mendapatkan kupon yang diperoleh setiap bulannya, tapi juga memberikan keuntungan bagi orang lain dengan ikut serta dalam program pemerintah untuk pembangunan nasional dengan cara pembiayaan melalui pembiayaan APBN. Jadi double return nih, return untuk diri sendiri, return juga untuk orang lain melalui pembiayaan pembangunan oleh negara. Nah, ini mungkin keuntungan-keuntungan yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan mengenai ORI 22. Nah, kalau breeder semua bertanya, mungkin kalau kita bicara investasi, rasanya tidak cukup bicara mengenai keuntungan saja. Tentu ada juga resikonya ya. Oleh karena itu kita coba lihat juga untuk resiko berinvestasi. Nah, kalau resiko berinvestasi mungkin kalau breeder semua saya rasa sudah sangat paham di sini. Sudah banyak mungkin yang mulai berinvestasi juga. Sudah banyak yang punya portofolio macam-macam nih. Jadi kalau risiko investasi mungkin sudah paham yang namanya investasi tentu selalu ada risiko gagal bayar. Ada risiko pasar dan ada risiko likuiditas. Nah, kita coba dibandingkan dengan ORI 22. Bagaimanakah dengan ORI? Untuk risiko gagal bayar, ORI ini bebas risiko gagal bayar. Kenapa? Karena seperti tadi disampaikan bahwa ORI ini untuk pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Sehingga untuk risiko gagal bayar ini sangat minim, bisa kita minimize selama negara ini masih berdiri ya. Jadi untuk kupon dan pembayaran pokoknya selalu dianggarkan dalam Undang-Undang APBN setiap tahunnya dan dijamin juga oleh Undang-Undang Surat Utang Negara. Sehingga kita bisa katakan nih risiko gagal bayarnya sangat minim sekali untuk berinvestasi di ORI 22. Kemudian yang kedua ada risiko pasar. Karena harga ORI menyesuaikan dengan kondisi pasar, jadi
apa namanya, risiko pasar ini tentu masih ada ya, tapi jika breeder semua mungkin hold to maturity untuk orinya disimpan sampai masa jatuh tempo, risiko ini juga dapat diminimalkan. Kemudian yang ketiga adalah adanya risiko likuiditas. Di sini untuk meminimalisir risiko likuiditas, pemerintah telah bekerja sama dengan mitra distribusi, di mana mitra distribusi berkewajiban membantu investor dalam hal penjualan ori di pasar sekunder. Jadi kalau breeder semua nih beli di BRI Dana Reksa Sekuritas dan memerlukan cash saat sebelum jatuh tempo, maka breeder semua juga bisa untuk dibantu, minta bantuan, minta informasi dari BRI Dana Reksa Sekuritas selaku mitra distribusi dari Sun Retail. Nah, kemudian berikut mungkin kita perkenalkan mengenai struktur orinya. Jadi kalau dilihat di sini untuk serinya yaitu saat ini adalah ori seri ke-22 atau ori 22. Kemudian masa penawarannya dibuka 26 September sampai 20 Oktober. Jadi hanya sampai 20 Oktober ya breeder semua. Setelah itu kita akan tutup untuk masa penawaran ori 22 ini. Kemudian bentuknya bagaimana? Bentuknya tanpa warkat dan dapat diperdagangkan. Jadi tanpa warkat, tidak ada bentuk suratnya mungkin yang dipegang oleh para investor, tapi bukti kepemilikannya ada dalam bentuk konfirmasi kepemilikan atas obligasi negara ini yang akan disampaikan ke email Bapak Ibu setelah melakukan pemesanan. Kemudian dapat diperdagangkan sifatnya. Jadi ori ini seperti tadi disampaikan bersifat tradable, dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Kemudian tanggal penetapannya nanti akan dilakukan tanggal 24 Oktober, tapi ini bukan penjatahan ya, karena kita sudah menggunakan sistem ISBN sehingga sudah online, sehingga untuk pemesanannya first come first serve gitu. Siapa yang pesan pertama dia yang dapat. Kemudian settlement-nya dilakukan tanggal 26 Oktober dan jatuh temponya akan jatuh pada tanggal 15 Oktober 2025 atau selama 3 tahun tenornya. Nilai minimum per unit tadi disampaikan sebesar 1 juta dengan kelipatan pemesanan per unit sebesar 1 juta. Sedikit berbeda dari seri sebelumnya. Seri sebelumnya itu kita menawarkan maksimum pemesanan untuk ori itu hanya sebesar 2 miliar rupiah. Nah, untuk seri ini kita menawarkan maksimum pemesanannya hingga 5 miliar rupiah. Mungkin ini yang berbeda dari penerbitan sebelumnya. Kenapa? Karena kita ingin investor ini lebih bagi investor-investor yang ingin memiliki orinya lebih besar, ini dapat diakomodir juga, sehingga untuk maksimum pemesanannya dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Kemudian mitra distribusinya ada bank umum, perusahaan efek khusus atau akun fintech, dan juga perusahaan fintech peer-to-peer lending. Jadi ada berbagai macam mitra distribusi. Kemudian untuk struktur ori berikutnya, jenis kuponnya yaitu fixed rate, tingkat bunganya tetap sampai dengan jatuh tempo dengan tingkat kupon sebesar 5,95% per tahun. Nah, kemudian tadi disampaikan nih untuk ori ini dapat diperjualbelikan setelah holding period. Jadi ada namanya minimum holding period, yaitu selama 1 kali pembayaran kupon, di mana kepemilikan ori 22 ini dapat dipindah bukukan mulai tanggal 15 Desember 2022. Sebentar, ini saya charge masuk nggak ya? Oke, mohon maaf. Nah, kemudian setelah tanggal 15 Desember 2022, setelah minimum holding period, untuk ori 22 ini dapat dilakukan pemindah bukuan atau diperjualbelikan di pasar sekunder. Tanggal kupon pertama yaitu 15 Desember 2022. Jadi kuponnya dibayarkan setiap tanggal 15, breeder semua setiap tanggal 15 bisa mendapatkan kupon dari investasi di ori 22. Namun untuk kupon pertama bukan 15 November ya breeder semua, karena tadi untuk penetapannya baru dilakukan pada tanggal
24 Oktober atau settlementnya 26 Oktober, sehingga untuk kupon pertama itu baru jatuh pada tanggal 15 Desember atau dinamakan long kupon ya, kuponnya lebih panjang dari waktu periode kupon bulanan karena yang periode pertama belum genap 1 bulan. Nah, jumlah kupon pertama karena ini long kupon per unit sebesar Rp8.157. Nah, ini juga salah satu kelebihan untuk berinvestasi di ORI 22 adalah pajaknya. Pajak PPh final untuk ORI 22 ini hanya sebesar 10%. Berbeda dengan pajak deposito yang masih 20% ya, berarti semua mungkin lebih tahu. Kemudian untuk agen pembayar kupon dan pokoknya dilakukan oleh Bank Indonesia yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana cara melakukan pemesanan ORI 22. Ini sebuah gambaran secara garis besar saja ya, breeder semua secara garis besar apa yang dilakukan untuk memperoleh ORI 22. Namun mungkin nanti lebih spesifiknya untuk bagaimana memperoleh ORI 22 di BRI Dana Reksa Sekuritas bisa dijelaskan juga mungkin dari rekan-rekan dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Namun secara garis besar untuk membeli ORI 22 ini hanya memerlukan 4 langkah, yaitu langkah pertama dimulai dari registrasi, kemudian melakukan pemesanan, langkah yang ketiga melakukan pembayaran, dan langkah keempat melakukan konfirmasi. Jadi ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan melakukan pemesanan belanja di toko online atau di merchant online ya, yang kita lakukan sehari-hari. Ini tidak jauh bedanya untuk memiliki ORI 22. Jadi yang pertama melakukan registrasi di mana nanti breeder semua memperoleh single investor identification dan dipersyaratkan punya rekening surat berharga dan rekening dana. Kalau rekening surat berharganya belum punya, nanti tentu akan dibantu juga oleh para mitra distribusi kita. Yang kedua, pemesanan. Nah, untuk pemesanan ORI 22 ini pada dasarnya melakukan seperti pemesanan kita belanja online ya. Kita tinggal klik itu untuk melakukan pemesanan atau order, kemudian diverifikasi mendapatkan kode billing. Nah, untuk kode billing inilah yang nanti kita lakukan pembayaran atau payment dan kemudian kita memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Kemudian ordernya dinyatakan completed atau selesai untuk order surat berharga negara retail tersebut. Yang terakhir adalah melakukan konfirmasi mendapatkan konfirmasi, bukan melakukan konfirmasi ya, breeders, mendapatkan konfirmasi bukti kepemilikan SBN retail telah tersedia setelah tanggal settlement. Jadi bukti kepemilikannya karena tadi scriptless, bukti kepemilikannya akan disampaikan kepada email breeder semua yang terdaftar. Nah, ini setelah tanggal settlement. Begitu tanggal settlement selesai, breeder semua tinggal menunggu nanti memperoleh email bukti kepemilikan dari ORI 22 ini. Berikutnya, ini definisi mungkin kalau kalau di sini breeder semua saya rasa sih sebagian sudah punya rekening surat berharga ya, dan mungkin sebagian juga sudah punya SID atau Single Investor Identification. Selanjutnya, ya menghilang. Baik, suara saya sudah masuk lagi ya, Mas Arif. Ya, selanjutnya, ya baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya, kita juga mengenalkan konsep mitra distribusi. Mitra distribusi adalah instansi yang pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi mitra pemerintah dalam melayani investasi SBN retail yang ditawarkan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, mitra distribusi ini terdiri dari bank umum, perusahaan efek, perusahaan fintech, dan perusahaan dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini untuk mitra distribusi kita yang dimiliki oleh pemerintah berjumlah 30 mitra distribusi. 30 mitra distribusi terdiri dari 18 bank,
5 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan 4 perusahaan afford fintech. Nah, di sini BRI Dana Reksa Sekuritas tentu sebagai salah satu mitra distribusi Sun Retail yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, untuk membantu untuk penjualan surat berharga negara retail, termasuk ORI 22 ini. Nah, kemudian untuk pembayaran, kalau untuk pembayaran sendiri, mitra breeder semua dapat melakukan pembayaran melalui 95 bank, pos, lembaga persepsi, termasuk 11 lembaga persepsi lainnya dan PT Pos Indonesia. Jadi banyak sekali kanal pembayarannya, baik dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, mobile banking, dan kanal pembayaran lainnya yang difasilitasi oleh bank, pos, dan lembaga persepsi. Jadi kita membuka sebanyak mungkin kanal-kanal pembayaran untuk SBN Retail ini dengan harapan para investor dapat merasakan kemudahan dalam melakukan pemesanan maupun pembayaran dari SBN Retail yang dipesan oleh para investor. Kemudian, nah, ini mungkin sebagai gambaran breeder semua bagi para breeders yang tertarik untuk berinvestasi di ORI 22. Jadi sebagai gambaran untuk harga untuk per 1 unit besarnya kupon per bulan untuk ORI 22 sebesar 4.958, kemudian pajak kita hanya 10%, dikurangi pajak 10%, maka kupon bersih per unitnya mendapatkan 4.462.000. Nah, mungkin Breeders bilang, oh ini belum sampai nih ke menutupi biaya administrasi bank gitu ya, dari kuponnya. Berarti ditambah lagi nih unitnya gitu. Nah, untuk breeder semua misalnya yang berinvestasi di 100 unit ORI 22, maka kupon bersih per bulannya akan memperoleh Rp446.220. Ini tentu sudah mulai berasa ya, ada rasanya gitu ya, akan mendapatkan kupon per bulan ini, mendapatkan passive income per bulan ini untuk mengcover salah satu pos pengeluaran breeder semua. Untuk investasi sebesar Rp1 miliar akan mendapatkan kupon bersih per bulan sebesar Rp4.462.200. Dan untuk Rp5 miliar atau 5.000 unit akan memperoleh kupon bersih per bulannya sebesar Rp22.311.000. Ini karena kupon ORI bersifat fix atau fixed rate per tahun dengan tenor 3 tahun, kuponnya sebesar 5,95% dikurangi pajak 10%. Jadi jika investor berinvestasi di ORI 22 sebanyak 100 juta, ini mungkin salah satu contohnya nih di bold sebesar 100 juta, kuponnya diperoleh sebesar Rp446.200. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan deposito apabila sebagai pembanding saja, kalau misalnya untuk ORI 22 jatuh temponya 3 tahun, kemudian untuk deposito mungkin sampai dengan 12 bulan atau dapat di rollover, kemudian untuk besarnya kuponnya, untuk sifat kuponnya, ORI bersifat fixed rate atau kuponnya berjumlah tetap. Deposito dapat berubah setiap saat ya, pasti bank menambahkan klausul tersebut ketika kita membuka deposito. Kemudian untuk pajaknya ORI sebesar 10%, sementara deposito di perbankan sebesar 20%, dan ORI menawarkan potensi untuk capital gain ya gitu. Jadi ada potensi capital gain apabila ORI 22 ingin dijual. Kemudian kalau deposito tidak ada gitu ya. Selanjutnya jaminan negara. Tentu untuk ORI 22 ada tanpa batasan dan syarat, dijamin oleh negara baik kupon maupun pembayaran pokoknya. Sementara untuk deposito ada maksimum 2 miliar ya yang dijamin oleh LPS dengan syarat tentu ya. Kemudian untuk di pasar sekunder ORI 22 ini dapat diperdagangkan, sedangkan deposito tentu tidak dapat diperdagangkan. Ini kenapa kita bandingkan dengan deposito, karena biasanya ketika kami melakukan sesi sosialisasi gitu, banyak dari para calon investor dan juga investor retail yang memang membandingkan produk-produk SBN retailnya pemerintah dengan deposito yang rata-rata dimiliki oleh para
warga negara ya, warga negara Indonesia. Nah, mungkin ini sebagai perbandingan juga dari kami menyatakan bahwa kupon ORI mungkin masih cukup menarik ya ketika ditetapkan kupon ORI sebesar 5,95. Ini mengalami kenaikan 5 basis point dari suku retail yang dijual pada bulan sebelumnya. Jadi pada bulan sebelumnya dibuka masa penawaran suku retail pada Agustus September dengan kupon sebesar 5,90%. Nah, untuk ORI 22 ini kita pricing saat itu kupon ditetapkan sebesar 5,95%. Lebih tinggi tentu dari tingkat bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Repo Rate yang sebesar 4,25%, dan lebih tinggi juga dari LPS rate sebesar 3,5% atau spreadnya sebesar 245 basis point. Sehingga kupon ORI masih lebih menarik dibandingkan instrumen investasi sejenis dengan tenor yang sama. Oleh karena itu, investor institusi domestik juga dapat membeli ORI mengikuti pergerakan pasar, sehingga apabila kupon ORI lebih tinggi dari yield di pasar, maka harga ORI akan premium dan sebaliknya. Ini mungkin konsep yang sangat familiar ya untuk rekan breeder semua. Kemudian bagaimana untuk karena tadi disebutkan bahwa ORI ini bersifat tradable, bagaimana untuk melakukan penjualan atau pelepasan ORI-nya di pasar sekunder ya. Nah, ORI ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, dilakukan di luar bursa atau over the counter. Kemudian apabila investor, breeder semua bermaksud atau memerlukan cash sehingga bermaksud untuk memperdagangkan ORI-nya sebelum jatuh tempo, maka breeder semua dapat menghubungi MIDIS di mana investasi pertama kali membeli. Jadi kalau membelinya pertama kali di BRI Dana Reksa Sekuritas, nanti untuk menjual kembali sebelum jatuh tempo di pasar sekundernya dapat melalui BRI Dana Reksa Sekuritas sebagai mitra pemerintah. Nanti akan membantu investor untuk dapat menjual atau dan melayani pembelian penjualan untuk ORI ini di pasar sekunder. Yang keempat, apabila investor ingin membeli ORI di pasar sekunder, nah kalau tadi mau jual, kalau mau beli di pasar sekunder juga dapat menghubungi bank dan perusahaan sekuritas yang melayani pembelian SBN, surat berharga negara gitu. Jadi sebenarnya cukup simpel breeder semua untuk ORI 22 ini. Kalau misalnya ingin membeli, menjual, atau juga membeli kembali gitu ya, itu dapat dilakukan dibantu oleh para mitra distribusi. Mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana untuk memperoleh ORI di BRI Dana Reksa Sekuritas, silakan dari Mas Arik kalau ada tambahan. Untuk materi saya cukupkan mungkin ternyata hampir sudah 50 menit juga, 45 menit ya Mas Arik. 45 menit untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rena atas paparan materinya yang cukup jelas ya. Jadi menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat dari struktur ORI 22 yang sudah disajikan tadi, bahwa ORI 22 memang merupakan investasi yang pastinya aman ya, karena dijamin oleh negara dan dilindungi undang-undang pastinya. Dan Bapak Ibu, ORI 22 ini adalah alternatif investasi ya untuk mencapai tujuan keuangan dengan cara yang aman, menguntungkan, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembiayaan APBN dan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Sangat terjangkau ya pasti Bapak Ibu, bisa didapatkan hanya dengan Rp1.000.000 dan juga pembayaran kupon itu setiap bulan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rena, sehingga cocok untuk pengaturan cash flow pribadi gitu ya. Pajaknya juga hanya 10% ya Bapak Ibu, jauh di bawah instrumen investasi lainnya seperti deposito. Dan juga Bapak Ibu, jika ada pemenuhan dana darurat gitu ya, ORI 22 ini bisa diperjualbelikan gitu ya setelah masa holding period, yaitu di tanggal 15 Desember 2022. Dan yang tidak kalah menarik dilihat dari kuponnya juga sangat bersaing ya Bapak Ibu semuanya, yaitu sebesar 5,95%. Itu pastinya jauh tinggi sekali ya dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Dan jangan lupa, jangan lewatkan juga cashback pemesanan ORI 22 di BRI Dana Reksa Sekuritas, yaitu sebesar Rp7,5 juta tanpa diundi dan unlimited Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu beli ORI 22 di BRI Dana Reksa Sekuritas akan mendapatkan cashback sebesar itu. Ya, bagaimana sih cara memesan
obligasi ORI 22 ini di Bright atau di BRI Dana Reksa Sekuritas gitu ya, Bapak Ibu bisa memesan atau mengakses sbn.brights.co.id, dan jika Bapak Ibu ingin melihat tutorial bagaimana pemesanan ORI 22 di BRI Dana Reksa Sekuritas itu bisa melihat di YouTube kami di BRI Dana Reksa Sekuritas untuk melihat cara-cara pemesanan ORI 22. Jika Bapak Ibu belum memiliki rekening di BRI dan Reksa Sekuritas, bisa mengakses eform.brights.co.id. Caranya mudah sekali, pasti tidak perlu lama-lama untuk membuka akun di BRI dan Reksa Sekuritas. Ya, mungkin untuk selanjutnya izin sesi tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya dan Ibu Rena. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Mau tanya untuk bukti pembelian, apakah ada surat tanda pembelian atau gimana? Terima kasih. Nah, mungkin ini dijawab dari saya ya, Bu ya. Iya, silakan. Silakan Ya, Mas Arik. Nanti kalau belinya di BRI dan Reksa Sekuritas, mungkin buktinya seperti apa. Tapi ya, kalau dari pemerintah tentu kita mensyaratkan ya ada email konfirmasi kepemilikan atas SBN Retail yang dipesan oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau belinya di BRI dan Reksa Sekuritas, tentu ada bukti juga kepemilikan atas ORI 22 tersebut. Mungkin Mas Arik bisa menjelaskan lebih spesifik juga bentuknya seperti apa nih bukti kepemilikannya. Silakan Mas Arik. ya. Baik. Jadi ada ya bukti kepemilikannya, Mas Indra aja ya nanya. Ada bukti kepemilikannya. Jadi bukti kepemilikan itu akan dikirimkan setelah masa penawaran ORI 22 ini ditutup gitu. Jadi 2 atau 3 hari setelah masa penawaran ORI 22 ini ditutup, bukti kepemilikan akan dikirimkan melalui email seperti itu. Nantinya bisa dicek lagi emailnya yang sudah terdaftar di BRI dan Reksa Sekuritas itu yang mana. Nantinya itu akan dikirimkan ke email yang terdaftar di kita. Jadi seperti itu. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan Ibu karena waktu memang sudah mepet ini. Oke. Ini juga Ya. ada pertanyaan titipan, Jadi Bu. mungkin tambahan mungkin ya Mas Oh, Tarik boleh, ya, boleh. seperti tadi disampaikan untuk email kepemilikannya, tadi saya sampaikan untuk masa penawarannya kan kita sampai tanggal 20 Oktober ya, Pak Indra. Jadi setelah tanggal 20 Oktober kemudian akan dilakukan penetapan pada tanggal 24 Oktober dan settlement-nya pada tanggal 26 Oktober. Nah, kalau sudah settle nanti akan memperoleh buktinya itu ya dikirim yang tadi Mas Adik bilang berapa hari dari setelah ditutup gitu, itu nanti setelah settlement itu akan bukti kepemilikannya dikirim melalui sistemnya mitra distribusi. Jadi dari BRI Dana Reksa Sekuritas tadi diminta untuk mengecek lagi ya email yang terdaftarnya, nanti dikirim via email bahwa ini loh buktinya gitu, Anda memiliki sekian unit dari ORI 22 yang sudah dibeli melalui BRI Dana Reksa Sekuritas gitu. Gitu ya Mas Arik ya. Betul, Bu. Jadi selanjutnya ada pertanyaan. Jika dari Ibu Lasmin ya, jika penjualan sebelum jatuh tempo, apakah ada penaltinya? Nah, oke. Silakan Bu kalau ingin jawab. Ya, mungkin kalau dari saya konsepnya ya, mungkin Mas Arik nanti teknisnya kalau misalnya melakukan penjualan untuk obligasi negara retail ini sebelum jatuh tempo. Nah, kalau disebut penalti tidak ada ya, Mas Arik ya, kita tidak ada penalti ya. Misalnya Ibu mau jual Ibu Lasmin ini atau Ibu Lasmin misalnya sebelum jatuh tempo di 1 tahun pertama, tentu setelah holding period ya, kalau sebelum 15 Desember belum dapat dilepas orinya, belum dapat dijual. Nah, setelah holding period mau dijual, kalau penalti tidak ada penalti yang sifatnya penalti pemotongan seperti deposito ya. Namun apakah harganya sama dengan saat beli atau tidak, itu yang harus dilihat kembali ya Bu Lasmin. Jadi ada potensi capital gain, artinya kalau Bu Lasmin menjual saat orinya harganya sedang lebih tinggi, mungkin sedang tinggi, tentu akan mendapatkan memperoleh capital gain. Tapi kalau harga orinya sedang jatuh, tentu akan mendapatkan loss juga. Jadi namanya investasi ya, ada potensi untuk mendapatkan gain, tapi juga ada potensi untuk loss juga nih. Jadi harus sambil dipantau juga nih kalau mau dijual harga orinya sedang berapa gitu. Apakah nanti jadi capital gain apa capital loss nih dari Bu Lasmin? Mungkin kalau untuk mantaunya gimana tuh Mas Arik di Dana Reksa Jadi kita Sekuritas? bisa dilihat langsung di aplikasi Bright, Bu. Oh, di Jadi aplikasi ada ya, dari di aplikasi aplikasinya. kita, aplikasi online trading kita, jadi bisa dilihat di sana untuk update harga-harganya.
Oke, terakhir Bu, ini ada titipan pertanyaan dari sosial media kita. Izin bertanya untuk izin bertanya, dengan tingkat inflasi yang naik ke depan, maka kemungkinan kupon untuk SBN retail berikutnya akan naik. Apakah sebaiknya membeli SBN berikutnya, misal yang terakhir ST009 ya Bu kalau nggak salah, daripada ORI 22, karena kupon akan lebih tinggi. Nah, silahkan Bu, bisa dijawab. Iya, baik. Apakah beli sekarang atau nanti gitu ya? Ya, jadi kalau kita untuk pricing SBN retail sendiri, breeder semua, kita tentu ada banyak faktor ya yang diperhitungkan pemerintah untuk menentukan harga pricing saat kita mau menjual instrumen obligasi ke pasar gitu ya. Jadi tidak serta-merta misalnya BI rate berapa, kemudian itulah yang dijadikan satu-satunya patokan kuponnya. Tapi ada berbagai macam komponen pricing yang dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan menetapkan harganya berapa gitu. Termasuk jangka waktunya juga, tenornya mungkin ya yang harus diperhatikan. Ini untuk obligasi negara yang tenornya 3 tahun, ORI ini terakhir untuk tahun ini ya, breeder semua. Jadi untuk yang berikutnya lagi sukuk tabungan itu tenornya lebih cepat 2 tahun. Mungkin seperti yang breeder semua tahu ya, kalau tenornya lebih panjang, mungkin bisa dibandingkan kalau tenornya lebih panjang dengan yang tenornya lebih pendek, suku bunganya biasanya gimana gitu kan ya Mas Arik. Nah Iya, gitu. betul. Jadi apakah lebih tinggi? Kalau saya sendiri belum bisa jawab nih lebih tinggi atau berapa gitu, karena tenornya juga berbeda ya. Untuk yang Iya, ORI 22 dengan yang ST nanti diterbitkan tenornya berbeda. ORI 22 itu 3 tahun, untuk surat sukuk tabungan berikutnya 2 tahun gitu. Kemudian apakah akan lebih tinggi dari ORI? Nah, itu juga yang belum bisa dijawab sekarang. Kita akan melihat juga kondisi ke depan ya. Sekarang kan kondisinya sangat volatil sekali ya. Kita perubahan yang terjadi di pasar keuangan ini sangat cepat gitu ya, cepat dan sulit diprediksi gitu ya. Jadi kita juga tidak tentu saja tidak bisa memastikan ke depannya seperti apa gitu untuk suku bunganya. Nah, kalau yang sekarang yang jelas untuk yang tradable dan 3 tahun, ORI ini terakhir di tahun ini, tadi pertanyaannya dari mungkin yang dari sosial media ya, iya. terakhir di tahun ini kalau mau menunggu untuk sukuk tabungan dengan tenor 2 tahun juga dipersilakan sekitar bulan depan gitu ya. Ini kembali ke tagline kita nih, meracik pilihan berharga untuk meracik masa depan. Jadi tergantung prioritasnya dan juga tergantung preferensi dari investor sendiri. Preferensi tenornya, preferensi untuk sifat dari instrumennya karena berbeda ya, ORI tradable dan sukuk tabungannya nanti non tradable. Ya tergantung preferensi dan taste investornya. Jadi saya nggak akan bilang beli yang sekarang atau yang nanti, ini sama-sama produk pemerintah juga sebenarnya ya. Jadi Betul, silakan betul. tergantung dari profil investornya juga sih kalau dari saya ya. Gitu, jadi ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Rena atas jawabannya. Oke, tiba di ujung acara nih Bu. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Rena dan juga teman-teman reader semua, Bapak Ibu semua yang telah bergabung ya dalam acara Edusos atau Edukasi Sosial ORI 22 hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Rena telah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga sehat selalu ya Bu ke Ya, depannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada acara hari ini. Acara Edusos ORI 22 hari ini izin kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ya, Arik, selalu Bu. Bapak Ibu semua. Amin. Mungkin tadi yang pertanyaan satu, apakah sudah dipotong pajak? Sudah ya. Kupon ORI dua-duanya sudah dipotong pajak, tadi sudah ada tabelnya. Jadi kupon Iya, khusus. Ya, terima ya, kasih terima untuk kasih Mas Bu. Arik dan breeder semua. Semoga ORI 22 di BRI Dana Reksa Sekuritas laris ya untuk penerbitan Amin, kali ini amin, dan amin, juga amin. SBN retail lainnya. Terima kasih untuk Amin. waktunya. Semoga Terima kasih Bu. menjadi tambahan pilihan investasi Bapak Ibu, menjadikan bumbu-bumbu dan ingredient-ingredient untuk meracik masa depannya. Jadi ORI 22 pilihan berharga untuk meracik masa depan. Saya pamit, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bu. Mari. Terima kasih semuanya.